Ada seorang fakir yang tinggal di kampung Harat. Meskipun dirinya adalah seorang fakir, namun kesombongan dan tidak tahu dirinya melebihi kefakirannya. Suatu hari, ia melihat seorang kaya raya yang sedang berjalan bersama seorang budaknya di tengah pasar. Waktu itu, sang budak mengenakan pakaian dari bahan katun dengan sabuk terbuat dari emas. Saat itulah ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rob, sungguh engkau tidak begitu memperhatikan hambamu ini, sebagaimana sang tuan ini memperhatikan budaknya. Carilah tahu bagaimana memperhatikan hamba dari orang itu." Beberapa hari kemudian, seorang fakir yang sombong ini kembali berada di pasar. Entah bagaimana kejadiannya, ia mendapati sang budak yang dilihatnya sebelumnya sedang disiksa oleh orang-orangnya raja. Dengan bertubi-tubi penyiksaan mereka bertanya, "Tunjukkanlah di mana harta kekayaan tuanmu disimpan." Meski para budak itu mendapati penyiksaan hingga mereka hampir sekarat, nyawa hampir melayang, namun tidak ada satu orang pun yang memberitahu di mana harta kekayaan tuannya disimpan. Seorang fakir yang sombong begitu tercengang melihat kesetiaan para budak itu. Ia mendekati mereka untuk memperhatikan dari dekat. Saat itulah seorang budak berbisik kepadanya, "Wahai orang yang fakir, yang menanyakan bagaimana semestinya memperhatikan seorang hamba. Sekarang lihatlah bagaimana seharusnya seorang menjadi seorang hamba. Jika engkau tidak tahu, maka tanyakanlah kepada para budak yang rela memberikan nyawanya demi tuan mereka ini." Mendengar perkataan seorang budak itu, sang fakir yang sombong memerah wajahnya karena begitu malu. Ia pun meratapi kepedihan kesombongannya yang tidak pernah menunaikan tugasnya sebagai hamba, namun tanpa tahu malu telah berprasangka buruk kepada Allah. Janganlah engkau sekali-kali iri dengan keberadaan orang lain sehingga mengeluh keadaanmu sendiri, karena tidaklah ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi padamu di hari esok. Demikian pula apa yang akan terjadi pada yang lain di hari esok, sehingga tetaplah engkau bersyukur dengan keadaanmu. Nantikanlah imbalan dari amal perbuatanmu hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya.